pembahasan kita pada hari ini yaitu tidak nyaman di tenda. Hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin dalam agama Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkat-Mu kami bisa berkumpul kembali di tempat ini. Bapa, kami akan melakukan BKP kami dengan topik tidak nyaman tidur di tenda. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menuntun acara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berdoa untuk haleluya. Amin. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu BKP. Nah, BKP adalah salah satu bentuk layanan ataupun wawasan yang dimana pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas. Dan ada pun tata cara pelaksanaan BKP pada hari ini, yaitu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, dan teman-teman sekalian jika ingin memberikan pendapatnya boleh angkat tangan terlebih dahulu, dan semua pendapat diperkenankan secara bergantian. Nah, sampailah kepada topik kita pada hari ini, yaitu tidak nyaman tidur di dalam tenda. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman semua, kenapa sih kita penting dalam membahas topik kita pada hari ini? Boleh kepada Devi, saya persilakan. Menurut saya topik ini penting dibahas karena setiap terjadi bencana alam, tentu saja di tempat pengungsian itu kita akan tidur di tenda, di mana tenda itu juga bukan individu di dalamnya, tetapi beramai-ramai. Jadi topik itu penting dibahas agar kita tahu apa faktor penyebab, dampak, dan juga solusi yang bisa kita terapkan. Oke, baik, terima kasih Bu Devi. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, tidak ada. Nah, dapat kita simpulkan sama-sama, kita tahu kenapa kita penting membahas topik ini, agar kita tahu apa sih faktornya, apa sih dampaknya, dan bagaimana sih solusinya ketika saat kita tidur di tenda dalam menghadapi bencana yang ada. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih kepada teman-teman, apa sih faktor penyebab dari kita menjadi tidak nyaman tidur di dalam tenda? Teman-teman yang pendapatnya boleh pada Bukti. Mungkin karena biasanya kita tidur di tempat yang nyaman dan tidak ada gangguan sama sekali, lalu harus berhadapan dengan satu tenda yang bermacam-macam orang, bermacam-macam karakter, jadi sedikit shock menghadapinya. Terus ada lagi teman-teman sekalian buat kita siap-siap. Mungkin faktornya seperti yang kita bilang, kita jadi berkumpul dengan orang yang tidak kenal. Mungkin di dalam tenda itu bukan hanya sebagai kita, tapi mungkin ada anak kecil, orang tua, bahkan manusia sekali. Biasanya kan anak-anak bayi ini tengah malam dia karena merasa trauma atau takut, dia nangis, dia minta makanan ataupun minta asupan. Jadi itu menyebabkan tidak nyaman kita karena kebutuhan tersebut. Terima kasih. Ada lagi teman-teman. Nah, sama-sama kita tahu bahwa banyak faktor yang terjadi kenapa sih kita menjadi nggak nyaman tidur di tenda. Salah satunya karena itulah baru pertama kali kita tidur secara berbarengan. Karena biasanya kita misalnya tidur sendiri, ini jadi rame-rame dan adanya trauma di dalam hati. Nah, tadi kan kita udah membahas nih faktor apa sih dampak ketika kita nggak nyaman tidur di dalam tenda. Bagi teman-teman yang tempat, meja saya persilakan. Saya dampaknya bisa saja pola tidur kita itu terganggu. Biasanya kita tuh selalu tidur dengan aman, nyaman, dan jam tidurnya juga tepat waktu. Sekarang ketika terdapat bencana, kita harus tidur di tenda yang dimana itu sangat ramai, itu sebetulnya membuat tidak nyaman, sehingga jam tidur kita juga terganggu gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Neja. Ada lagi teman-teman? Oke, tidak ada dampaknya, salah satunya adalah tidak nyaman. Nah, selanjutnya ada nggak teman-teman yang ingin memberikan solusi dari permasalahan kita di topik pada hari ini? Baik, itu Cinta, saya persilakan. Baiklah, solusinya yaitu sebagai korban mungkin harus menguatkan diri untuk mencoba beradaptasi yang sebentar saja, menunggu waktu dalam pengungsian sampai kebersihan dan banjir tetap selesai. Mungkin bisa untuk beradaptasi hanya untuk sementara waktu saja. Oke, terima kasih Bu Cinta. Ada lagi teman-teman sekalian? Ada dan Ratu, saya persilakan. Mungkin kita sebagai korban harus bisa membuka kesadaran bahwa memang harus kita lakuin tidur dengan orang yang ramai, tidur di dalam tenda, karena memang sebenarnya itu bukan, nggak banyak orang inginkan itu, tapi kita harus bisa menerima, karena mau gimana lagi kalau misalkan itu nggak kita lakuin, malah makin parah, kita masih bisa lakuin. Oke, terima kasih Bu Nadratul. Ada lagi teman-teman? Oke, salah satu solusinya tadi adalah beradaptasi. Nah, teman-teman sekalian, apa sih komitmen teman-teman setelah kita melakukan BKP kita pada hari ini dengan topik kita tidak nyaman tidur di dalam tenda? Teman-teman boleh pada bicara, saya silakan. Kalau saya sendiri, saya akan mencoba untuk sabar, ikhlas, bahwa apa yang terjadi ini bukan atas kemauan, tapi memang negara dia. Saya akan berusaha juga. Oke, terima kasih kepada Mutiara. Nah, teman-teman, BKP kita sudah menjelang berakhir. Nah, saya ada BMB 3. Nanti teman-teman boleh isi dan nanti silakan kembali kepada saya. Sebenarnya aja. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, berakhirlah BKP kita pada hari ini, karena tadi kita diawali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Jadi kita bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami sudah selesai melakukan BKP kami pada hari ini. Berkatilah BKP kami yang sudah kami bahas, komitmen kami, apa solusi yang kami lakukan dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Sekian dari BKP kita pada hari ini. Terima kasih buat kehadirannya. Lanjut.